Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Siswa dan siswi SMA Negeri 2 Jorong kelas 11 khususnya. Dan untuk siswa dan siswi dari sekolah lain yang kebetulan mengklik video ini pada umumnya. Pada kesempatan video kali ini kita bertemu lagi dalam materi aktivitas kebugaran jasmani khusus untuk kelas 11. Anak-anakku sekalian, video ini akan sangat memakan waktu. Jadi Bapak sarankan untuk kalian unduh saja video ini agar kuota kalian aman. Silakan kalian unduh melalui unduh YouTube atau unduh dengan media lain. Yang penting kalian mempunyai file video ini untuk ditonton sampai selesai. Bagi yang menggunakan kuota. Akan tetapi bagi yang di rumahnya menggunakan WiFi, tidak perlu kalian download karena kuota kalian sudah pasti aman. Silakan kalian atur sesuai resolusi terbaik yang bisa kalian baca. Selamat belajar. Peta konsep kebugaran jasmani. Di sini ada konsep latihan dan pengukuran serta komponen kebugaran jasmani. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Nanti Bapak akan menjelaskan satu persatu dari pengertian yang ini. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu ke kalian. Oke, lanjut. Kompetensi dasar yang harus kalian ikuti pada materi kali ini adalah 3.5 menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan yaitu kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Nah, jadi kalian mengukur kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi dengan alat atau instrumen yang sudah disahkan atau secara standar. 4.5 yaitu kompetensi dasar untuk keterampilan atau psikomotor, yaitu mempraktikkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, yaitu kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan alat dan instrumen yang disahkan atau secara terstandar. Nah, jadi yang 3.5 kalian mengetahui pengukurannya, yang 4.5 kalian mempraktikkan pengukuran. Nah, begitu caranya untuk kelas 11. Nah, kita akan membahas sedikit untuk pengertian dari kebugaran jasmani. Di sini ada istilah mens sana in corpore sano. Nah, kalian sering mendengarnya ya kan, dari SD, SMP, sampai ke SMA. Dulu kalian sering dijelaskan oleh guru olahraga kalian. Mens sana in corpore sano. Artinya apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ungkapan tersebut pasti benar jika kita dalam keadaan sehat dan bugar. Nah, bagaimana kita mencapai mens sana in corpore sano? Bagaimana kita menjaga kebugaran jasmani kita? Nah, kalian wajib menjaga kebugaran jasmani kalian, menjaga kebugaran jasmani tubuh kita, karena manfaat yang bisa didapatkan bila menjaga kebugaran jasmani secara bagus, yaitu yang pertama ada mencegah terjadinya obesitas, yang kedua mencegah terjadinya penyakit jantung, ini yang fatal, yang ketiga mencegah terjadinya penyakit diabetes atau diabetes, yang keempat menurunkan resiko tekanan darah, yang kelima menambah kecerdasan otak, yang keenam menurunkan resiko terserang kanker, dan yang ketujuh membuat
awet muda. Dan yang terakhir, yang kedelapan, meningkatkan kualitas fisik. Ini sudah pasti ya. Ini yang pertama, mencegah terjadinya obesitas. Mengapa? Jadi manfaat yang didapatkan setelah kita menjaga kebugaran jasmani. Kalian bandingkan teman kalian yang jarang bergerak atau selalu di rumah saja yang sering duduk dengan teman kalian yang suka olahraga. Bandingkan saja tubuhnya, dari postur tubuh, berat badan, kekencangan kulit. Pasti yang lebih bagus, yang yang badannya obesitas adalah teman kalian yang jarang bergerak. Nah, lalu terjadinya penyakit jantung ini sudah pasti ya. Kita sering olahraga berarti kita telah memperlancar peredaran darah. Jadi kerja jantung kita ini menjadi ringan. Nah, kalau yang ini mencegah terjadinya diabetes sudah pasti ya, dari jantung tadi. Dari gerakan kita membuat aliran darah lancar. Kita mencegahnya dengan cara makan makanan yang sehat. Diabetes ini apa sih? Penyakit gula ya kan? Nah, setelah kita menjaga kegiatan kebugaran jasmani kita dengan olahraga, kita juga harus wajib menjaga nutrisi kita dari yang namanya gula. Gula berlebih itu tidak bagus. Misalnya seperti ini. Ada teman kalian yang hobinya makan nasi banyak. Nah, nasi itu kalau kalian kunyah lebih dari 30 detik, itu rasanya sudah agak manis. Di beberapa jenis beras, kalau yang sudah dimasak, ada yang kadar kemanisannya berbeda. Nah, di situ adalah penyumbang kadar gula terbesar. Nah, jadi caranya untuk kalian yang di rumah, yang sekiranya makan nasi, kegiatan kalian setarakan dengan asupan nasi kalian. Jadi semakin banyak kegiatan kalian, maka asupan nasi semakin banyak juga diimbangi. Jangan kebalik. Kegiatan kalian sedikit, sering duduk, sering baca buku, sering di depan TV, sering rebahan, kalian nasinya terlalu banyak, makanya akan terjadinya obesitas. Nah, lalu yang keempat, menurunkan tekanan darah tinggi. Ini sudah pasti ya, orang yang sering olahraga pasti ceria, lalu darah itu menjadi lancar. Karena kita menjaga fisik dan menjaga pola makan. Yang kelima, menambah kecerdasan otak. Sudah pasti ya. Nah, yang keenam, menurunkan resiko terserang kanker. Nah, oke. Karena kebiasaan kita tadi menjaga fisik dan menjaga pola makan yang sehat, maka kanker bisa kita hindari. Walaupun dalam tubuh manusia, kita dari lahir sudah mempunyai yang namanya bibit kanker di tubuh kita. Tapi bagaimana caranya kita untuk mencegah agar kanker tersebut tidak ganas? Maka dari itu kita harus menjaga kebugaran jasmani dan menjaga pola makan sehat. Yang ketujuh, membuat awet muda. Ini sudah pasti ya. Kita sering berkeringat, kulit kita kencang, beda dengan teman kalian atau keluarga kalian misalkan yang jarang olahraga atau jarang aktivitas berat atau jarang kerja berat, pasti tubuhnya tidak kencang kulitnya ya kan. Awet muda itu kan wajah kita berseri-seri, kulit kita kencang, seperti itu ya. Nah, yang kedelapan ini sudah pasti ya, akibat dari kita menjaga kebugaran jasmani dan menjaga pola makan yang sehat. Jadi kualitas fisik kita meningkat. Beda dengan teman kalian yang sering rebahan dan pola makannya tidak terkontrol. Oke ya. Ini untuk tugasnya yang pertama. Silakan kalian catat ini. Bagaimana cara kalian menjaga kebugaran jasmani diri sendiri di masa pandemi ini? Tuliskan di buku catatan kalian masing-masing. Ini tugas untuk nomor 1 ya.
Nah, jangan sampai kalian kelewatan. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan yang pertama memiliki kesadaran tentang arti penting merawat tubuh sebagai wujud syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu, yang kedua menunjukkan perilaku bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran keterampilan gerak, senam ketangkasan. Ini bagi yang bagi yang PTM ya. Kalau yang pandemi kita belum bisa menerapkan tujuan pembelajaran dari poin nomor 2 ini. Lalu yang ketiga menunjukkan perilaku santun dan toleransi selama melakukan aktivitas keterampilan gerak senam ketangkasan. Ini juga sama dari poin 2 kita tidak bisa menerapkan, masih pandemi. Yang keempat dapat menganalisis dan mempraktikkan konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Ini yang nomor 1 dan nomor 4 itu yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran daring ini. Nah, nanti kalau sudah pembelajaran tatap muka, kita bisa menerapkan poin nomor 2 dan poin nomor 3. Ini poin nomor 4 ini sudah pasti ya. Setelah kita belajar dalam pembelajaran ini, kita bisa mengukur dan mempraktikkan menggunakan instrumen terstandar. Oke, lanjut. Uraian materi. Kecepatan atau speed. Bentuk dan bentuk-bentuk. Pengertian dan bentuk-bentuk latihan kecepatan. Oke. Kecepatan adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat atau sesingkat-singkatnya. Kecepatan dapat diketahui dengan menetapkan kapan tugas gerak dimulai dan kapan berakhir. Nah, ini berkaitan dengan waktu ya. Nah, di sini dibicarakan lagi selang waktu antara mulai dan berakhir disebut waktu jarak. Nah, kalian sering ya kan dulu sebelum pandemi melanda ya kan, kalian sering berlomba-lomba dengan teman kalian misalkan ke warung. Siapa yang paling cepat ke kantin atau ke warung, itu pemenangnya. Nah, itu kan waktunya kan kalian harus lebih cepat daripada teman kalian untuk berlari sampai ke kantin. Nah, itulah. Lalu yang kedua ada komponen kecepatan sangat penting. Misalnya dalam permainan sepak bola, pemain harus bergerak dengan cepat untuk menutup setiap sudut-sudut lapangan dengan cepat. Komponen kecepatan dalam kebugaran jasmani juga bermakna untuk seorang atlet yang harus cepat dalam mengubah arah gerak dengan tiba-tiba tanpa kehilangan momen keseimbangan tubuh. Oke ya, dalam olahraga ya banyak sekali ya manfaat dari kecepatan, terutama dalam permainan sepak bola dan dalam atletik. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan dan sadar akan posisi tubuhnya. Jadi, perpindahan tubuh itu cepat, tapi si yang punya tubuh ini tidak goyah sedikit pun. Nah, sadar akan posisinya. Kelincahan sangat diperlukan untuk cabang-cabang olahraga permainan seperti bola voli, bola basket, sepak bola, hoki, softball, dan sebagainya yang menggunakan kelincahan. Nah, demikian pula dengan cabang olahraga perseorangan atau olahraga yang individu seperti tinju, pencaksilat, bulu tangkis, anggar, dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh ya, sangat berperan ya untuk kelincahan ya dalam berbagai cabang olahraga. Nah, untuk tugas yang nomor 2, silakan kalian simak. Yang menjadi pertanyaan dari kelincahan adalah mengapa kelincahan sebagai dasar dan sangat diperlukan dalam berbagai cabang olahraga. Nah, silakan kalian uraikan di buku catatan kalian masing-masing. Ini kalian beri nomor 2 ya.
Tadi tugas yang pertama sudah saya bacakan, sekarang kalian bertemu lagi di tugas nomor 2 di di beberapa sedikit uraian. Oke ya, jangan sampai lupa tugas yang nomor 2 yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada latihan keseimbangan. Nah, keseimbangan adalah mempertahankan tubuh dari suatu tekanan atau beban dari badan dalam keadaan diam atau sedang bergerak. Nah, latihan keseimbangan ini dapat dilakukan dengan jalan, mengurangi atau memperkecil bidang tumpuan. Nah, latihan keseimbangan adalah latihan atau bentuk sikap badan dalam keadaan seimbang baik pada sikap berdiri, duduk maupun jongkok. Banyak sekali ya manfaat dari kita berlatih keseimbangan, apalagi di dalam olahraga, sangat banyak. Silakan untuk tugas nomor 3. Agar kalian lebih memahami lagi mengenai latihan keseimbangan ini, silakan kalian cari 3 contoh latihan untuk melatih keseimbangan. Hasilnya silakan kalian tuangkan dan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing untuk tugas yang nomor 3. Oke ya, sudah 3 tugas kalian lewati ya. Sudah 3 tugas yang sudah kalian temui dalam uraian materi. Oke, lanjut. Yang keempat ada koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan tubuh berbeda ke dalam suatu gerakan yang efektif. Kemampuan koordinasi tubuh dapat dilatih dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Intinya latihan koordinasi membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat sekaligus konsentrasi yang tinggi. Ini koordinasi terpakai dalam cabang olahraga softball dan baseball karena menangkap dan melihat situasi lapangan. Nah, contohnya seperti ini ya kan, seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti lempar bola dan disambut oleh tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan melempar bola, tangan kiri menyambut. Tapi ini bolanya banyak ya, ada 4. Nah, dan ini yang lempar tangkap. Nah, ini sangat bagus ya. Koordinasi mata, tangan, dan kaki. Ini untuk melatih ini ya. Ini koordinasi tangan, mata. Oke, lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan, yang kedua ada daya tahan, yang ketiga ada kecepatan, ada yang keempat ada kelincahan, yang kelima ada kelenturan, dan yang keenam ada daya ledak atau power yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, habis ya untuk video pembelajaran hari ini. Itu saja untuk yang bagian 1. Nah, silakan tugasnya tadi kalian cari dan kalian kerjakan. Materi ini boleh kalian catat dan boleh kalian tidak catat. Yang penting untuk tugasnya kalian kerjakan. Itu saja. Jadi jangan ngeluh ya. Misalkan nanti Bapak mencatat terus, sedangkan Bapak tidak menyuruh kalian untuk mencatat, tetapi tugas sudah Bapak selipkan di uraian materi. Jadi apabila kalian tidak cermat dalam mengamati videonya atau kalian skip, maka kalian tidak dapat mengerjakan tugas tersebut. Nanti ketahuan kok di pengiriman email yang masuk ke Bapak. Pasti kalian ada yang mengirim catatan saja tapi tugasnya lupa. Ada juga yang tugasnya itu sama sekali yang tidak Bapak minta. Nah, itu saja sih saran Bapak, jangan sampai kalian salah dalam mengerjakan tugasnya. Oke. Salah hilap mohon maaf. Bapak akhiri pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.